Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Ajizah, Nurul Anissa, Ratih Soko Aji Jagat, Rizky Rahma Safira, dan Sabila Al-Zahra akan membahas mengenai materi akhlak tercela MI. Submateri yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan materi konsep. Baik, langsung saja materi mengenai pengertian, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pengertian akhlak tercela. Sebelum masuk ke pengertian akhlak tercela, di sini saya akan menjelaskan apa itu akhlak. Pengertian akhlak secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlaq yang merupakan jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara terminologis, akhlak merupakan peranata perilaku manusia dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya, pengertian mengenai akhlak tercela. Akhlak tercela termasuk akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah yaitu segala tingkah laku yang tercela atau perbuatan jahat yang merusak iman seseorang dan menjatuhkan martabat manusia. Next, selanjutnya materi mengenai tujuan akhlak tercela MI. Yang pertama yaitu menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman siswa tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Materi selanjutnya, manfaat akhlak tercela MI. Manfaat materi akhlak tercela MI yaitu agar peserta didik mampu memahami akhlak tercela, contoh perilaku akhlak tercela, akibatnya, dan mampu menghindari akhlak tercela sedini mungkin. Pembahasan selanjutnya mengenai ruang lingkup materi akhlak tercela MI. Pada pembahasan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai cakupan materi akhlak tercela MI. Yang pertama itu kelas 1 semester 1 ada materi hidup kotor dan akibat hidup kotor. Kelas 1 semester 2 kerugian bicara jorok, kotor atau dusta. Kelas 2 semester 1 sifat sombong dan kisah alkomah. Kelas 2 semester 2 sifat malas. Kemudian selanjutnya kelas 3 semester 1 durhaka kepada orang tua dan menghindari sifat durhaka melalui kisah Kan'an. Kelas 4 semester 1 kisah Salabah dan mengambil hikmah dari kisah Salabah. Kelas 4 semester 2 ayo membaca kisah orang munafik dan aku berusaha menghindari sifat orang munafik. Kelas 5 semester 2 mari menghindari sifat pesimis, bergantung, serakah, putus asa, kikir, dan membaca kisah Korun. Kemudian kelas 6 semester 1 pengertian, larangan, akibat, dan cara menanggulangi sifat marah. Kemudian kelas 6 semester 2 pengertian, larangan, akibat, dan cara menanggulangi sifat murtad.
Materi konsep yang pertama yaitu mengenai hidup kotor dan akibat hidup kotor. Materi ini terdapat pada kelas 1 semester 1. Contoh hidup kotor itu sendiri yang pertama membuang sampah sembarangan, yang kedua tidak suka mandi, yang ketiga malas gosok gigi, yang keempat tidak mencuci tangan sebelum makan, dan yang kelima membiarkan ruang berantakan. Kemudian ada pula akibat dari hidup kotor, yaitu mudah terserang penyakit, dijauhi teman, dibenci Allah, dan disenangi setan. Dan bagaimana sih cara menghindari hidup kotor itu sendiri? Yang pertama, membiasakan mandi 2 kali sehari, rajin gosok gigi, membersihkan lingkungan sekitar, dan membeli makanan di tempat yang bersih. Materi konsep yang kedua yaitu mengenai kerugian bicara jorok, kotor, atau dusta. Materi ini terdapat di kelas 1 semester 2. Kerugian bicara jorok, kotor, atau dusta diantaranya yang pertama, dijauhi teman, tidak dipercaya orang lain, mendapat dosa, dan menjadi temannya setan. Materi selanjutnya ada sifat sombong dan kisah Alqomah. Materi ini dipergunakan untuk kelas 2 semester 1. Sombong sendiri merupakan suatu penyakit hati yang mana pengidapnya merasa bangga dan memandang tinggi atas diri sendiri. Sebagai suatu penyakit, sombong biasanya bisa disembuhkan berdasarkan kesadaran diri penderitanya sendiri. Karena sombong bertitik berat pada kondisi hati seseorang, jika di hati kalian sudah timbul rasa paling baik, paling pintar, paling segalanya, berarti kalian sudah terkena penyakit hati, yaitu sombong. Berikut ada cara-cara yang harus dihindari penyakit sombong, yaitu dengan cara yang pertama, menyadari semua yang kita miliki merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyadari bahwa kehidupan di dunia tidaklah abadi. Contohnya, kecantikan dapat berubah keriput. Orang kaya bisa menjadi miskin. Contoh perilaku sombong adalah sebagai berikut. Yang pertama, pamer barang yang bagus kepada temannya. Yang kedua, jika memiliki nilai yang bagus, diumumkan ke seluruh kelas. Yang ketiga, saat salam membusungkan dada. Berikut ada pula akibat dari perilaku sombong, yaitu yang pertama menghancurkan amal soleh, yang kedua dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah, yang ketiga diabaikan oleh Allah. Pada zaman dahulu ada salah satu cerita, yaitu tentang materi sombong ini, judulnya Kisah Alqomah. Masih ingat kalian dengan kisah Alqomah? Alqomah adalah seorang anak yang ahli ibadah pada masa Rasulullah SAW. Setiap saat ia selalu berzikir dan mengerjakan sholat tahajud. Ia pun sangat dermawan. Ia senang bersedekah dan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ia tinggal di sebuah rumah bersama istri yang dicintainya. Sementara ibu Alqomah yang sudah tua tinggal sendiri di desa Alqomah. Alqomah lupa menengok ibunya karena sibuk beribadah. Ketika ibunya sakit, ia tidak menengok. Ibunya menderita hidup sendirian. Suatu ketika Alqomah jatuh sakit, makin lama sakitnya makin parah, mendekati sakaratul maut. Istrinya melaporkan keadaan ini kepada Rasulullah SAW. Setelah mendengar cerita itu, Rasulullah mengutus sahabatnya Bilal, Ammar dan Suhaib untuk menengok Alqomah untuk mengajarkan kalimat la ilaha illallah pada Alqomah. Sesampai di rumah, tiga sahabat Nabi membimbing Alqomah untuk membaca la ilaha illallah. Alqomah tidak dapat mengucapkan apa-apa, mulutnya terkunci, tidak dapat mengucapkannya. Ketiga sahabat Nabi pun heran dan menyelidiki mengapa hal ini terjadi. Ternyata Alqomah mempunyai seorang ibu yang tidak pernah dijenguk, sehingga ibunya marah. Kemudian ketiga sahabat Nabi menemui ibu Alqomah dan mengajak untuk menemui Rasulullah. Rasulullah meminta ibu Alqomah untuk memaafkan putranya, namun ibu Alqomah tidak bersedia memaafkan karena putranya. Ibunya tidak mau memaafkan. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar dan minta api untuk membakar Alqomah hidup-hidup. Ibu Alqomah tidak tega jika anaknya dibakar. Akhirnya ibunya memaafkan Alqomah, sehingga Alqomah dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan bisa meninggal dunia dengan tenang.
Lalu selanjutnya ada materi sifat malas. Materi ini digunakan untuk kelas 2 semester 2. Malas sendiri dalam bahasa Arab disebut al-kaslu yang bermakna berat untuk mengerjakan sesuatu dan berhenti dari menyempurnakan sesuatu. Penyebab dari orang malas tidak mau bekerja keras karena yang pertama, sering menunda-nunda kegiatan. Yang kedua, tidak suka dinasehati. Yang ketiga, tidak mau menghadapi kesulitan tantangan. Yang keempat, orang yang malas tidak mau dan tidak berani menghadapi tantangan kesulitan. Yang kelima, ia menghendaki apa yang diinginkan secara terwujud tanpa susah bekerja. Orang yang malas adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah berupa waktu. Kerugian bagi orang-orang yang mempunyai sifat malas yaitu di dunia merugi, karena tidak dapat meraih apa yang diinginkan dan akan terasing dalam pergaulan orang banyak. Di akhirat juga akan merugi karena tidak memiliki amal ibadah yang menjadi bakal hidup bahagia di akhirat. Ya, baik. Kan'an adalah anak tertua Nabi Nuh. S.A. Dari 4 bersaudara, adik-adiknya bernama Yatih, Sama dan Ham. Nabi Nuh adalah Nabi dan Rasul SAW yang dikategorikan dalam kelompok Rasul Ulul Azmi. Beliau sekuat tenaga. Nabi Nuh berusaha menyadarkan kaumnya yang telah tersesat jauh dari kebenaran dan terjerumus dalam perbuatan syirik. Akan tetapi, ini gimana dong? Halo, Umi. Assalamualaikum. Ya, iya Bu. Kenapa Bu? Waalaikumsalam. Halo Ibu. Aduh, gimana dong ini? Elah batal aja lah. Ya, baik, saya akan melanjutkan. Kan'an adalah anak tertua Nabi Nuh AS. Dari 4 bersaudara, adik-adiknya bernama Yatis, Sam, dan Ham. Nabi Nuh adalah Nabi dan Rasul Allah SAW yang dikategorikan dalam kelompok Rasul Ulul Azmi. Beliau sekuat tenaga. Nabi Nuh berusaha menyadarkan kaumnya yang telah tersesat jauh dari kebenaran dan terjerumus dalam perbuatan syirik. Akan tetapi, mereka tidak mau menerimakan ajakan baik Nabi Nuh. Malah yang terjadi, Nabi Nuh dicaci maki, diejek, dan ditertawakan. Setiap Nabi Nuh sedangkan menyampaikan peringatan dari Allah, mereka pura-pura tidak mendengar. Namun hanya sedikit orang yang mau mendengarkan seruan Nabi Nuh. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an mendustakannya. Nabi Nuh merasa lelah untuk menyadarkan kaum, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Kemudian Nabi Nuh meminta kepada Allah untuk menurunkan azab kepada mereka. Allah pun memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal besar di atas gunung. Akhirnya kapal itu selesai dibuat setelah 40 tahun lamanya. Akhirnya Nabi Nuh memerintahkan orang-orang beriman naik kapal tersebut atas perintah Allah SAW. Orang-orang yang beriman segera menaiki perahu. Tidak ketinggalan pula burung-burung dan binatang-binatang yang pasangan-pasangan. Mulailah air keluar dengan deras dari celah-celah bumi. Dari langit turun hujan yang sangat deras. Nabi Nuh SAW bersama orang-orang yang beriman di dalam perahu hanya bisa pasrah kepada Allah, melihat dan menunggu detik-detik tenggelamnya bumi. Orang-orang kafir mulai kebingungan mencari tempat perlindungan dari air yang semakin lama semakin dalam. Sebagian mereka tewas tersesat urus, sebagian lain tenggelam akibat tingginya air. Saat perahu mulai berlayar, tampak Kan'an, anak Nabi Nuh, tetapi ingin menyelamatkan diri dengan berenang menunjukkan puncak sebuah gunung yang belum terjamah air. Kan'an yakin air tidak mungkin sampai puncak gunung saat air telah menutupi bumi. Naluri kasih sayang seorang ayah
membuat Nabi Nuh berusaha keras membujuk dan merayu anaknya agar mau naik perahu bersamanya. Kan'an hilang dari pandangan Nabi Nuh karena tiba-tiba datang gelombang besar. Menghindari sifat tercela Kan'an. Kan'an adalah seseorang manusia yang tidak beriman kepada Allah, walau di dekatnya adalah seorang penyeru yang telah lainnya adalah bapaknya sendiri yaitu Nabi Nuh. Kisah Kan'an yang dapat kita pelajari. 1. Urgensi orang tua memperhatikan mendidik anaknya agar tidak terjerumus dalam kekafiran. 2. Pendidikan yang diberikan kepada anak-anak meliputi akidah, ibadah, dan akhlakul karimah. Yang ketiga, untuk menaati orang tua selama memerintah tidak mengandung maksiat. Keempat, selalu merasa diawasi Allah, yakni bahwa Allah mengetahui apapun yang kita lakukan sampai pada gerak dan getaran hati, semua tidak luput dari pengawasan Allah. Menghindari sikap sombong sebagai yang dilakukan Kan'at oleh Nabi. Kisah Salabah dan mengambil hikmah dari kisah Salabah. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang dari Ansor bernama Salabah. Hidupnya berada dalam kemiskinan hingga suatu hari ia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakan aku agar Allah memberikan harta yang berlimpah." Rasulullah menjawab, "Wahai Salabah, sedikit yang bisa aku syukuri lebih baik daripada yang banyak namun tak mampu aku syukuri. Bukankah kau memiliki suri tauladan dari Rasulullah yang tidak hidup dengan harta berlimpah demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Jika aku menginginkan gunung berubah menjadi emas dan perak maka semua itu terjadi." Mendengar itu Salabah pun ke rumahnya, namun tak berapa kemudian ia kembali datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, mohon maaf kepada Allah agar memberikan harta yang berlimpah demi zat yang mengutusku dengan kebenaran. Jika Allah memberikanku harta yang berlimpah, aku berikan hak orang-orang yang membutuhkan." Akhirnya Rasulullah pun mendoakan orang ini, "Ya Allah, berikanlah Salabah harta yang berlimpah." Waktu pun berlalu. Tak bersemangat lama dari doa itu, ia mulai memiliki satu kambing. Perlahan satu kambing itu semakin berkembang dan berkembang, hingga ia menjadi juragan kambing di Madinah. Kota ini pun menjadi sesak dan tak mampu menampung ternak miliknya. Akhirnya ia membagikannya ternak di sebuah lembah di luar kota Madinah. Kambingnya pun semakin banyak sehingga ia semakin jauh dari kota Nabi. Ini pada akhirnya ia tak lagi ikut sholat berjamaah ataupun sholat Jumat di masjid karena sibuk mengurusi binatang ternak miliknya. Rasulullah pun mengutus seorang untuk mengambil hak atau zakat darinya. Sungguh keterlaluan, ternyata ia enggan memberi hak orang lain, bahkan menghina orang diutus oleh Rasulullah, padahal sebelumnya ia telah berjanji untuk memberikan hak orang-orang miskin. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Salabah, sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima zakatmu. Kemudian Salabah yang sangat menyesal melabur kepada dengan tanah. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Inilah amalmu. Aku telah memerintahkan sesuatu kepadamu tetapi engkau tidak mau mematuhinya." Hingga Rasulullah dan para khalifahnya tidak menerima sedikit pun zakatnya. Kisah Salabah yang kikir sudah diberikan nikmat namun ia tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi manusia istiqomah mengamalkan apa yang dianjurkan. Ketahuilah bahwa amal kalian yang terbaik. Matiin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mari menghindari sifat pesimis, sifat bergantung, sifat serakah, sifat putus asa, sifat kikir, dan ayo membaca kisah Korun, kelas 5 semester 2.
Materi yang akan saya jelaskan dari beberapa sifat tersebut terdapat pengertian, akibat, dan cara menghindarinya. Yang pertama, sifat pesimis. Pesimis adalah sikap atau pandangan yang tidak mempunyai harapan baik. Ciri-ciri orang yang pesimis yaitu tidak yakin kalau dia mampu, selalu ragu dalam berbuat, merasa rendah diri, dan selalu beranggapan bahwa usahanya akan mengalami kegagalan. Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan orang yang pesimis adalah kalah sebelum bertanding. Akibat buruk yang ditimbulkan dari sifat pesimis antara lain malas dalam berusaha, kesulitan dalam mewujudkan cita-cita, potensi sulit berkembang, pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan baik, dan mudah berputus asa. Cara menghindarinya antara lain membangun sikap optimis dalam diri kita, jangan berputus asa, berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk, serta menyadari bahwa setiap orang punya kekurangan atau kelebihan. Yang kedua, sifat bergantung. Bergantung adalah sikap yang selalu mengharapkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Ciri-ciri orang yang mempunyai sifat bergantung adalah selalu minta bantuan atau pertolongan orang lain, tidak mandiri dan tidak percaya diri. Orang yang dihinggapi sikap bergantung ini biasanya memiliki sifat malas. Sebagai seorang muslim, kita hanya diperbolehkan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Tuhan tempat menggantungkan semua persoalan. Dalam firman Allah Quran surah Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Samad, yang artinya hanya Allah lah tempat bergantung. Akibat buruk yang ditimbulkan dari sifat bergantung antara lain, selalu berharap bantuan orang lain, tidak punya harga diri, selalu diremehkan atau dibenci orang lain, tidak memiliki semangat atau bekerja, dan menyulitkan orang lain dan diri sendiri. Cara menghindari dari sifat bergantung antara lain, membiasakan hidup mandiri, menumbuhkan sikap percaya diri, serta merasa yakin bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Yang ketiga, sifat serakah. Secara bahasa, serakah artinya rakus hatinya. Serakah dalam bahasa Arab disebut tamak, yaitu sikap selalu ingin memperoleh sesuatu yang lebih dari yang telah dimiliki. Orang yang serakah selalu merasa tidak pernah puas terhadap apa yang telah dimilikinya. Karena ketidakpuasannya itu, segala cara akan ditempuh. Apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan oleh agama atau tidak? Apakah harus mengorbankan kehormatan orang lain atau tidak? Tidak menjadi masalah. Yang penting, apa yang menjadi keinginannya harus terpenuhi. Akibat buruk yang ditimbulkan dalam sifat serakah antara lain dapat merusak kerukunan hidup, cenderung berbuat jahat, diremehkan orang, dan hilangnya rasa malu. Cara menghindari sifat serakah antara lain berusaha hidup qanaah, membiasakan pola hidup sederhana, tidak panjang angan-angan, serta banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diterima. Yang keempat, sifat putus asa. Putus asa adalah hilang harapan atau tidak mempunyai harapan lagi. Sifat putus asa biasanya muncul karena tidak tercapainya suatu harapan. Orang yang putus asa biasanya hidupnya tidak bersemangat. Baginya ikhtiar dan usaha itu merupakan hal yang tidak ada gunanya. Umat Islam dilarang memiliki sifat putus asa karena sifat putus asa sama saja seperti sifatnya orang-orang kafir. Akibat buruk yang ditimbulkan dari sifat putus asa antara lain menghalangi manusia untuk maju, malas untuk berusaha, tidak adanya semangat hidup, dan bisa menyebabkan orang bunuh diri. Cara menghindari sifat putus asa antara lain bersifat optimis. Jangan mudah mengeluh, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak bersyukur kepadanya. Merasa yakin bahwa setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya, serta berdoa kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Yang terakhir, sifat kikir atau bakhil. Bakhil itu artinya pelit. Akibat sifat kikir bakhil antara lain, tidak mudah mendapatkan kesenangan dalam kehidupannya. Apabila seseorang yang mempunyai sifat bakhil ini, kehidupannya akan selalu merasa disiksa, karena dalam pikirannya itu hanya ada tentang bagaimana caranya agar harta yang dia kumpulkan itu dapat terus bertambah setiap waktunya. Bagi orang-orang yang mempunyai sifat bakhil, nanti kelak di hari akhir yaitu kiamat, seluruh hartanya justru bisa menjadi beban baginya sendiri karena dari seluruh harta yang dia kumpulkan akan diikat dan digantungkan di lehernya untuk sebuah balasan atas kebakhilannya. Seluruh harta yang dikumpulkan bagi orang-orang bakhil itu tidak akan pernah jadi manfaat, malah justru akan mendatangkan mudorot, begitu juga dengan kerugian bagi dirinya sendiri. Cara menghindari sikap kikir atau bakhil antara lain, selalu berserah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu minta ampunan serta memohon perlindungan padanya dari segala nafsu yang bisa saja meracuni dirinya sendiri. Selalu punya sifat yang rendah diri dan selalu sabar.
selalu punya rasa syukur kepada apa aja yang telah dimilikinya, selalu mempunyai kesadaran atas sebab akibat, karena dengan kita mampu selalu sadar, maka kita tidak akan mudah terperdaya oleh kehidupan duniawi yang sifatnya fana, sifatnya fata morgana, istilahnya sementara. Selalu mengambil contoh yang baik-baik saja dari semua kejadian, sebab segalanya itu pada intinya adalah sebuah pelajaran. Selalu dapat meyakini bahwa di setiap harta yang telah kita berikan untuk orang lain, tidak akan membuat kehidupan kita jadi miskin, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala malah akan menggantikannya dengan sesuatu rezeki yang lebih. Selalu mengingat bahwa harta hanyalah titipan dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menitipkan harta tersebut adalah untuk sekedar memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Dan sisanya ada hak untuk orang lain yang Allah titipkan melalui kita, agar bisa dengan mudah dibagikan kepada orang lain melalui perantara kita. Lalu dilanjutkan dengan kisah Korun, diharap untuk menjadi pendengar yang baik. Korun adalah sepupu Musa, anak dari Yasar, adik kandung Imron ayah Musa. Awal kehidupan Korun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak, sehingga pada suatu kesempatan ia meminta Musa untuk mendoakannya kepada Allah. Yang ia pinta adalah kekayaan harta benda dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pula dalam Al-Quran, dia juga sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain, dan dia memiliki ribuan gudang harta melimpah ruah, penuh berisikan emas dan perak. Begitu kayanya Korun, sehingga kunci-kunci harta bendanya harus dipikul oleh beberapa orang yang kekar, terlalu berat untuk dibawa oleh satu orang. Para tetangga dan orang sekelilingnya ingin sekali memiliki apa yang dimiliki Korun. Menurut kisah Islam, Korun ingkar atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya, yang pada akhirnya ia diberi azab oleh Allah, tertimbun beserta harta bendanya ke dalam tanah dalam waktu semalam. Tempat Korun ditenggelamkan bersama dengan harta dan pengikutnya telah menjadi danau yang dikenal sebagai Danau Korun, atau dalam bahasa Arab disebut Bahiroh Korun. Yang tersisa hanya puing-puing istana Korun yang terletak di daerah Al-Fayum, Mesir. Kisah Korun inilah yang menjadikan inspirasi legenda harta-harta yang terpendam bawah tanah atau harta karun. Materi selanjutnya tentang pengertian, larangan, akibat, dan cara menanggulangi sifat marah. Kelas 6 semester 1. Definisi marah secara bahasa adalah tidak meridhoi sesuatu. Marah merupakan suatu bentuk emosi yang memang lumrah atau alami ada pada setiap manusia. Namun, wujudnya berbeda-beda. Secara istilah, al-ghadab berarti perubahan emosi oleh kekuatan untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman dan gemuruh di dada. Marah bisa membuat seseorang berbuat kekerasan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kontrol emosi yang baik, hingga menyebabkan apa yang diartikan sebagai kemarahan yang tak bisa lagi dibendung, atau amat sangat marah. Bahaya akan sifat marah, kehilangan kendali diri, merugikan diri sendiri, dan azab Allah itu menunggu. Akibat dari perbuatan marah, dampak buruk pada diri sendiri, serta dampak buruk pada orang lain atau lingkungan sekitar. Cara mengendalikan amarah. Tanamkan dalam diri bahwa jangan pernah marah kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, marahlah pada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Marah untuk hal-hal yang berdasarkan kebaikan aja. Perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha menahan amarah yang tidak perlu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memberi maaf orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Berdiam diri. Jika memang tidak akan sanggup untuk menahan amarah dan ditakutkan jika bersuara atau bertindak hanya akan membuat keadaan semakin buruk atau justru akan merusak agama, lebih baik memilih untuk diam aja. Rasulullah SAW bersabda, ajarilah, permudahlah, dan jangan menyusahkan. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Ahmad. Pergi mengambil wudhu atau mandi. Bersabar dan lebih baik untuk memberi maaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda yang artinya, dan jika mereka marah, mereka memberi maaf. Quran Surah Asy-Syura ayat 37.
Materi terakhir tentang pengertian larangan, akibat, dan cara menanggulangi sifat murtad. Dari segi istilah, murtad berarti meninggalkan atau keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain. Murtad bisa melalui perkataan atau melalui perbuatan atau itikad, kepercayaan, dan keyakinan hati. Resiko murtad, amal ibadahnya terhapus. Haknya sebagai seorang muslim sirna. Jika mati, dia tidak disolati, dia tidak dikafani, serta dia tidak boleh didoakan. Dan persaksiannya ditolak. Hukuman bagi orang yang murtad pertama. Hukuman ini masuk dalam hukum Islam, maka penetapan hukum bunuh untuk orang murtad hanya bisa dilakukan dan diputuskan oleh pengadilan syariat yang resmi ditunjuk oleh pemerintahan Islam. Yang kedua, dianjurkan untuk menunda hukum mati jika ada harapan seseorang untuk kembali memeluk Islam. Selama penundaan hukuman itu, dia harus didakwahi dan ditawari untuk bertaubat. Bisa bentuknya diajak berdebat, dialog, atau diberi harta untuk menghilangkan segala sebab yang membuat seseorang murtad. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau misalkan kalian ingin bertanya, langsung aja ya di kolom komentar kami. Jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum. Terima kasih. Dan jangan lupa subscribe.